Akhirnya sampai sekolah. Untung belum terlambat. Aduh, bajuku berantakan banget. Aku rapiin dulu deh. Nah, sekarang bajuku sudah rapi. Adik-adik di rumah udah berpakaiannya rapi belum? Kalau belum, yuk ganti pakaian. Kita sama-sama pakai baju yang rapi. Wah, untung kantin pagi-pagi sudah buka. Aku jadi bisa makan sambil main HP deh. Tapi kan ibadah sebentar lagi mau mulai. Kalau gitu, aku simpen dulu deh makanannya. Nah, adik-adik di rumah juga gitu ya. Saat ibadah tidak boleh makan sambil bermain HP. Kita lanjutin makan sama bermainnya setelah selesai ibadah. Yuk adik-adik, sebentar lagi ibadah mau segera dimulai. Kita sama-sama siapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan lupa untuk mempersiapkan sikap terbaik selama ibadah. Nah, sebelum ibadah dimulai, kita sama-sama berdoa yuk adik-adik. Kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kasih sukacitamu dan damai sejahtera. Tuhan, sekarang kami ingin memulai ibadah, kiranya biar Kau pimpin ibadah ini agar dapat berjalan dari awal sampai akhir. Ya Tuhan, biar firman-Mu juga nyata dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekarang kita mau masuk dalam pujian. Kakak mau kita sama-sama menyanyikan lagu ini dengan semangat. Mari katakan, hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat
Kita ulang lagu ini dari awal lagi. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga, upahku besar di surga, upahku besar di surga. Adik-adik, mari kita siapkan hati kita, siapkan pikiran kita. Kita mau menyembah Tuhan. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Naikkan ucapan syukur kita atas kasih dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kita renungkan firman-Nya. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kita angkat tangan, sama-sama kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Kami puji Engkau Tuhan, kami tinggikan, terima kasih. Sama-sama kita belajar menyembah Tuhan. Kita katakan haleluya. Kami renungkan firman
Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku, Yesus tolong padaku, Yesus tolong padaku. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh memuji menyembah Engkau. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi hati kami agar hati kami menjadi tanah yang subur untuk taburan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hai anak-anak, ibu namanya Ibu Juju. Ibu teh punya kantin namanya kantin kejujuran. Ibu jualan minuman, jualan makanan. Nah kalian boleh ngambil sendiri tapi bayar ya. Dimasukin ke dalam toples ini. Kalau ada kembali, diambil aja di sini ya. Nanti habis itu taruh lagi. Yang jujur ya, ibu mau ke belakang dulu. Lapar nih, belum sarapan. Ih, yang ini kayaknya enak nih, bihun goreng. Harganya 10.000, tapi aku cuma punya 5.000. Apa kalau aku kasih 5.000 doang kan nggak ada yang tahu ya. Tapi jangan deh, aku ambil pastel aja yang harganya 5.000, kan kita harus jujur ya. Yemi, Ray, kamu beli apa? aku beli pastel. Tadi aku mau beli ini bihun goreng 10.000, tapi aku cuma punya uangnya 5.000. Jadi aku beli ini aja deh. Oh gitu. Iya. Ya udah, aku pergi dulu ya, bye. Ih, payah banget sih dia. Takut banget. Padahal nih kita tinggal ambil aja nih yang harganya 10.000. Nih, kita bayar 5.000. Dijamin deh sama kata ketahuan. Bu, beli bu. Ibu. Si ibu mana nih? Oh, kami kejujuran. Berarti aku ambil sendiri. Oh, terus bayar juga sendiri. Oke. Aduh, aku pilih yang mana ya? Seger nih kayaknya nih. Mau beli yang mana nak? Oh iya bu, ini. Aduh, enaknya beli apa ya nih bu ya? Aku sih belum terlalu lapar nih bu. Aduh, kenapa bu? Ada yang aneh? Ibu teh bingung ya. Ini uangnya kayaknya kurang. Waduh. Kayaknya ada yang gak jujur deh. Kurang 5.000. Aku belum ngapa-ngapain loh, baru intip-intip doang tadi. Tapi ini belum Siapa aku ada yang ya? ambil. Biasanya mah di sini anak-anaknya kan jujur tahu. Oh, Ini kenapa ya? Siapa ya? Bingung ibu teh. mendingan ibu lapor ke kepala sekolah aja bu. Ya udah deh. Kamu habis milih bayar di sini ya. Oh iya, Ibu siap ke kepala sekolah dulu ya. Siap. Pengumuman. Barang siapa yang tidak jujur dalam membayar makanan di kantin kejujuran, harap menghadap ke kepala sekolah. Apabila sampai jam 12 siang tidak ada yang mengaku, dan kalau sampai sekolah dapat menemukan pelakunya, maka anak tersebut akan dihukum berat. Siapa ya? Tadi aku bayarnya udah sesuai kok
sama yang aku ambil. Aduh, gimana ya? Ibu kantin tahu lagi nih kalau duitnya itu nggak pas. Lebih baik aku jujur aja atau diem-diem aja ya? Kayaknya mending aku jujur aja deh. Daripada nanti kalau ketahuan, hukumannya bakal lebih parah. Ini sih Pak. Woi, kenapa deh? Pak, saya mau minta maaf. Saya telah berlaku curang. Saya beli di makanan di kantin kejujuran dengan harga 10.000, sedangkan saya bayar dengan harga 5.000 Pak. Aduh, kamu ada lagi sih, Ring. Yaudah gini aja deh, kamu nanti balik lagi ke kantin, ketemu ibu kantin, minta maaf ya. Mau bayar tuh sesuai dengan kurangnya berapa. Iya Pak, saya mengaku salah. Saya tidak jujur dan berlaku curang. Yaudah nggak apa-apa. Dan kamu mesti tahu itu kenapa dinamain kantin kejujuran. Yang nantinya gini loh, kalau kantin kejujuran itu, walaupun nggak ada yang lihat, nggak ada yang ngawasin, kamu harus jujur. Bayarnya berapa? 5.000, 5.000, 10.000, 10.000, nggak boleh nguri. Walaupun nggak ada yang lihat, kamu mesti jujur Itu yang namanya kantin kejujuran. Iya Pak. Sekarang kamu kesana minta maaf sama ibunya ya, bayar kekurangannya berapa. Oke. Jangan ulangi lagi. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Shalom anak-anak, bagaimana drama tentang kantin kejujuran tadi? Siapa yang di dalam drama tersebut yang tidak jujur? Ray! Siapa? Ray! Betul, yang tidak jujur dalam drama tersebut adalah Ray. Ray membeli makanan sebesar Rp10.000, namun ia hanya memasukkan sebesar Rp5.000. Walaupun tidak semua manusia dapat melihat apa yang kita lakukan, namun Tuhan Yesus melihat segala sesuatu yang kita perbuat. Jadi ketika kita berbuat jujur, itu artinya kita sedang takut sama Tuhan Yesus. Kita tidak mau Tuhan Yesus itu marah. Kita juga tidak mau Tuhan Yesus itu sedih. Oleh karena itu, kita menghormati dan mengasihi Tuhan Yesus. Dalam Amsal 14 ayat 2 dikatakan, siapa yang berjalan dengan jujur, takut akan Tuhan. Kita ulangi sekali lagi ya. Amsal 14 ayat 2. Siapa yang berjalan dengan jujur, takut akan Tuhan. Adik-adik, hari ini kita mau belajar dari satu tokoh Alkitab yang tidak jujur. Yuk kita nonton videonya. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara yang sakit kusta. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah, mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-setidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku." Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir." Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan. Sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa, dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak."
Setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh daripadanya, berpikirlah Gehazi, bujang Elisa, abdi Allah. Sesungguhnya Tuhanku terlalu menyegani Naaman orang Aram ini. Dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. Lalu Gehazi mengejar Naaman dari belakang. Gehazi berkata, Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim dari antara rombongan Nabi. Baiklah berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian. Naaman berkata, silahkan ambillah 2 talenta. Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dalam 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian, lalu memberikannya kepada bujangnya. Mereka ini mengangkut semuanya di depan Gehazi. Setelah mereka sampai ke bukit, disambutnyalah dari tangan mereka. Disimpannya di rumah dan disuruhnya kedua orang itu pergi. Maka pergilah mereka. Baru saja Gehazi masuk dan tampil ke depan tuannya, berkatalah Elisa kepadanya, "Dari mana Gehazi?" Jawabnya, "Hambamu ini tidak pergi kemana-mana." Tetapi kata Elisa kepadanya, "Bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki, dan budak perempuan. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya." Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Anak-anak, hari ini kita belajar dari Gehazi. Kesalahan apa yang telah Gehazi perbuat? Kesalahan yang pertama ketika Gehazi berbohong kepada Naaman. Ia mengatakan bahwa ia diutus oleh Nabi Elisa untuk meminta 1 talenta perak dan 2 potong pakaian. Padahal Nabi Elisa tidak meminta apapun dari Gehazi. Nakal Gehazi. Lalu kesalahan yang kedua adalah ketika Gehazi berbohong kepada Nabi Elisa saat ditanya pergi kemana. Gehazi mengatakan bahwa ia tidak pergi kemana-mana. Padahal Gehazi baru saja meminta barang dari rumah Naaman. Kok Elisa bisa tahu ya apa yang dilakukan oleh Gehazi? Tuhan tahu segala sesuatu yang kita perbuat. Nabi Elisa merupakan nabi yang diutus oleh Tuhan. Sehingga Nabi Elisa dikasih tahu oleh Tuhan apa yang diperbuat oleh Gehazi. Jadi kita harus berbuat jujur walaupun tidak semua orang atau bahkan manusia tidak bisa melihat, namun Tuhan tahu segala sesuatu yang kita perbuat. Nah, apa yang terjadi oleh Gehazi ya selanjutnya? Gehazi mengalami sakit kusta sama seperti yang dialami oleh Naaman sebelumnya. Bahkan ia alami itu sampai anak cucunya. Siapa anak-anak yang mau seperti Gehazi? Wah, pasti tidak ada yang mau ya seperti Gehazi, karena kita mau menjadi anak yang jujur dan mengasihi Tuhan Yesus. Siapa yang di sini pernah berkata bohong? Mungkin anak-anak yang di sini tidak mengalami sakit seperti Gehazi ketika berbohong. Namun hal tersebut membuat Tuhan Yesus sedih. Karena ketika anak-anak berbohong, anak-anak sudah menjadi temannya si iblis. Si iblis suka dengan anak yang suka berbohong. Oleh karena itu, kita harus taat perintah Tuhan Yesus, bukan perintah iblis. Yuk sama-sama kita katakan, aku mau selalu berkata jujur dan mengasihi Tuhan Yesus. Yuk sama-sama kita lakukan yang pertama untuk selalu berkata jujur, yang artinya adalah kita selalu mengatakan hal sesuai dengan kenyataan. 2. Tidak mencari keuntungan sendiri. 3. Meminta Roh Kudus mengingatkan kita untuk selalu hidup jujur. Yuk anak-anak kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kita mau menjadi anak yang jujur. Tuhan, minta pertolongan-Mu dan Roh Kudus-Mu agar kami dapat selalu diberi hikmat untuk berkata jujur. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, saatnya kita Bible Quiz. Adik-adik pasti tadi sudah mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh kan? Nah, sekarang Kak Azriel mau bacakan kuisnya. Kita mulai dari kelompok pertama, yaitu Toddler Little Blessing sampai dengan sekolah minggu kelas kecil. Dari playgroup sampai dengan kelas 1 SD. Dengarkan baik-baik ya pertanyaannya. Pertanyaan nomor 1. Judul firman Tuhan hari ini adalah tentang A. Kebohongan, B. Kejujuran. Jawaban yang benar adalah B. Kejujuran. Kita lanjut ya ke soal nomor 2. Siapakah tokoh yang telah berbuat tidak jujur? A. Gehazi, B. Elisa. Tepat sekali, jawabannya adalah A. Gehazi. Kita lanjut ya ke soal nomor 3. Mengapa Gehazi berbohong? A. Karena Gehazi serakah. B. Karena Gehazi disuruh oleh Elisa. Wow, adik-adik hebat. Jawaban yang benar adalah A. Karena Gehazi serakah. Wah, banyak sekali ya adik-adik yang jawabannya benar semua. Adik-adik semuanya hebat dan pintar-pintar ya. Nah adik-adik, sekarang Kak Azriel mau bacakan untuk soal kelompok 2, yaitu sekolah minggu kelas besar dari kelas 2 SD sampai dengan kelas 6 SD. Pilihlah jawaban yang tepat dari soal berikut ini. Soal nomor 1. Siapakah Gehazi? A. Pelayan Nabi Elisa. B. Pelayan Raja Aram. C. Teman Naaman. Jawaban yang benar adalah A. Pelayan Nabi Elisa. Kita lanjut ya ke soal nomor 2. Naaman disembuhkan oleh Nabi Elisa dan ingin memberikan hadiah kepada Elisa. Mengapa Elisa tidak mau menerima hadiah tersebut? A. Karena Nabi Elisa sudah kaya. B. Karena Nabi Elisa tidak suka hadiahnya. Atau C. Karena Nabi Elisa tahu mukjizat itu dari Tuhan. Betul sekali, jawabannya adalah C. Karena Nabi Elisa tahu bahwa mukjizat itu dari Tuhan. Yuk kita lanjut ke soal nomor 3. Mengapa Gehazi berbohong dan mengarang cerita? A. Karena disuruh Nabi Elisa. B. Karena ia menginginkan apa yang bukan miliknya dan berbohong untuk mendapatkannya. C. Karena ia ingin kaya raya. Tepat sekali, jawabannya adalah B. Karena ia menginginkan apa yang bukan miliknya dan berbohong untuk mendapatkannya. Kita lanjut ya ke soal nomor 4. Apa akibat dari kebohongan yang dilakukan Gehazi? A. Mendapatkan hukuman menderita sakit kusta. B. Masuk ke surga. Atau C. Dimarahi oleh Naaman. Benar sekali. Jawabannya adalah A. Mendapat hukuman menderita sakit kusta. Kita lanjut ya soal nomor 5 atau pertanyaan terakhir dari kuis ini. Ayat hafalan minggu ini diambil dari kitab Amsal 14 ayat 2 yang berbunyi A. Siapa yang berjalan dengan jujur takut akan Tuhan. Atau B. Siapa yang berjalan dengan berani takut akan Tuhan. Atau C. Siapa yang berjalan dengan cepat takut akan Tuhan. Jawaban yang tepat adalah siapa yang berjalan dengan jujur takut akan Tuhan. Gimana adik-adik? Bisa semua kan menjawab soalnya? Nah, minggu depan juga adik-adik harus dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh supaya bisa menjawab kuis dengan benar. Sekian Bible Quiz kita hari ini. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye!
Shalom, untuk adik-adik yang ingin bertemu dengan teman-teman dan kakak-kakak sekolah minggu, mari bergabung dalam acara Reconnected yang diadakan melalui aplikasi Zoom. Di sini kita akan membahas firman Tuhan yang ada di ibadah anak online secara bersama-sama, sehingga kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Acara ini akan diadakan setiap hari Minggu pukul 2 siang dan dibagi menjadi 2 kelas, yaitu kelas Bahasa Indonesia dan Bahasa Mandarin. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi nomor yang tertera pada layar berikut ini. Bagi adik-adik dan papa mama yang membutuhkan dukungan doa, dapat menghubungi nomor berikut ini. Shalom teman-teman, ibadah hari ini sudah selesai. Yuk kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini ya Tuhan. Terima kasih kalau pada ibadah hari ini kami bisa memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, sekarang kami mau berdoa untuk bangsa Indonesia. Tuhan, tolong berkati seluruh rakyat Indonesia agar semakin banyak orang bisa kenal Tuhan dan agar kemuliaan-Mu selalu ada di Indonesia. Kami percaya Tuhan akan selalu menjaga dan melindungi bangsa kami dari segala kuasa jahat dan bencana alam. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Presiden kami Bapak Joko Widodo, Wakilnya Bapak Maruf Amin, serta menteri-menterinya. Berikan hikmat atas mereka agar mereka bisa menyelesaikan semua permasalahan dengan baik dan sesuai kehendak-Mu. Tuhan juga tolong melindungi, sertai dan berikan kesehatan yang terbaik agar mereka bisa membawa bangsa Indonesia menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mau berdoa untuk Gembala sidang kami yaitu Opa Niko Natara Hajo dan Gembala GBI PAD CK7 yaitu Opa Yanto Singko Putra. Engkau berikan kesehatan yang sempurna untuk mereka dan keluarganya dan perlindungan Tuhan. Engkau berikan hikmat dan roh takut akan Tuhan agar mereka dapat memimpin gereja kami untuk memasuki era Pentakosta yang ketiga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk para tenaga medis Tuhan, sebagai garda terdepan dalam penanganan pandemi COVID-19. Tuhan, kami serahkan setiap tenaga medis ke dalam tangan-Mu. Biarkan Tuhan yang selalu menyertai mereka dalam bertugas. Biarkan mereka boleh merawat setiap pasien COVID-19 dengan baik. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan juga berikan kesehatan yang prima Tuhan ketika mereka bertugas. Kami percaya tangan Tuhan selalu menyertai mereka dengan sempurna. Terima kasih Bapa untuk setiap tenaga medis yang selalu mau berjuang. Damai sejahtera Tuhan limpahkan atas setiap tenaga medis. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari adik-adik angkat kedua tangan tinggi-tinggi untuk terima berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Terimalah berkat damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dalam anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai setiap kita sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai dan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.